Wakil Bupati Goa, Darmawansyah Muin tak ingin berpuas diri dengan capaian Kabupaten Goa yang berhasil meraih penghargaan nasional terkait penurunan angka kemiskinan dan stunting atau gizi buruk. Penghargaan dari pemerintah pusat tersebut justru dijadikan pelecut semangat untuk terus memasifkan penanganan stunting, baik turun langsung ke keluarga sasaran di desa, kelurahan, maupun memastikan setiap program benar-benar berjalan efektif dan dirasakan dampaknya oleh masyarakat. Salah satu langkah yang dimasifkan, yakni menyalurkan bantuan paket makanan bergizi kepada keluarga beresiko stunting, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Selama 2 hari berturut-turut, Darmawansyah yang tak lain Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting, TPPS, Kabupaten Goa, turun langsung membagikan paket makanan bergizi kepada keluarga beresiko stunting, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Setelah di Kecamatan Bajeng, kini Darmawansyah beserta jajaran menyasar Kecamatan Palangga, Rabu, 3 Juni 2026. Bertempat di kantor desa Bonto Ala yang juga melibatkan keluarga sasaran dari 3 desa lainnya, yakni Desa Bonto Ala, Desa Jenetalasa, dan Desa Taeng, sebanyak 200 paket diserahkan. Darmawansyah yang didampingi Ketua TPPKK Goa, Andi Tenli Indah Darmawansyah disambut antusias ratusan warga yang sudah berdatangan sejak pukul 8 WITA. Antusiasme tersebut menjadi gambaran besarnya harapan masyarakat terhadap program yang menyentuh langsung kebutuhan keluarga rentan. Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Kejaksaan Agung resmi menetapkan 3 mantan pejabat Badan Gizi Nasional, BGN, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis, MBG. Ketiga tersangka masing-masing adalah mantan Kepala BGN, Dadan Hindayana, mantan Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, Sony Sonjaya, serta mantan Wakil Kepala BGN Bidang Pengembangan Organisasi dan Hubungan Kelembagaan, Lodewik Pusung. Penetapan status tersangka diumumkan Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung, Syarif Sulaiman Nahdi, dalam konferensi pers di Gedung Jampitsus Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Rabu 3 Juni. Menurut Syarif, keputusan tersebut diambil setelah penyidik melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap para pihak yang sebelumnya berstatus saksi serta mengumpulkan alat bukti yang dinilai cukup untuk meningkatkan status hukum ketiganya. Setelah melalui serangkaian pemeriksaan tersebut, Saudara DH, Saudara SS, Saudara LP sebagai saksi dan berdasarkan 2 alat bukti yang cukup yang diperoleh tim penyidik, maka tim penyidik menetapkan Saudara DH selaku Kepala Badan Gizi Nasional, ujarnya. Polresta Mamuju menangkap terduga pelaku kasus pemukulan terhadap anggota polisi saat pengamanan aksi unjuk rasa di kantor Balai Wilayah Sungai, BWS, Sulawesi V, Sulawesi Barat. Tidak sampai 24 jam saat peristiwa terjadi, pelaku berinisial R, 37, berhasil diringkus oleh personel gabungan Polresta Mamuju. Penangkapan R dipimpin langsung Kapolresta Mamuju, Kombes Pol Ferdian Indra Fahmi. R diketahui merupakan pelaku yang melakukan penganiayaan terhadap anggota Polresta Mamuju saat aksi demonstrasi yang berlangsung di depan kantor BWS Sulbar dan berujung ricuh. Dalam konferensi pers yang digelar Rabu malam, 3/6, Kapolresta Mamuju didampingi para kasat jajaran mengungkap fakta baru yang mengarah pada dugaan adanya aktor intelektual dan penyandang dana di balik aksi demonstrasi tersebut. Menurut Ferdian, hasil pemeriksaan awal terhadap tersangka menunjukkan bahwa aksi unjuk rasa itu diduga tidak lagi murni sebagai bentuk penyampaian aspirasi masyarakat. Polisi menemukan indikasi adanya pihak ketiga yang memiliki kepentingan tertentu dan diduga menggerakkan massa untuk melakukan tekanan terhadap pihak Balai Wilayah Sungai.
Berdasarkan hasil pemeriksaan awal terhadap tersangka, aksi ini digerakkan oleh salah satu pengusaha atau kontraktor yang merasa kecewa karena tidak mendapatkan paket pekerjaan. Launching YOTV Inspire EduCamp Volume 4 diselenggarakan secara meriah di Sunset Plaza CPI pada Kamis 4 Juni. Acara yang diinisiasi oleh Dinas Pemuda dan Olahraga, Dispora, Kota Makassar ini bertujuan untuk memberikan inspirasi dan edukasi kepada pemuda Indonesia. Dispora Makassar turut menggandeng Locomotive 21 Production sebagai penyelenggara, event organizer, yang ditunjuk secara resmi. Ratusan peserta yang hadir turut disuguhi penampilan paraga yakni permainan tradisional Makassar, Sulawesi Selatan. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Makassar, Syamsul Bahri, menyampaikan jika hal ini menjadi salah satu program yang ingin dikawal dengan baik. Semoga ini dapat berjalan dengan baik serta dapat menjadi inspirasi bagi pemuda-pemudi Makassar, ucapnya. Ia mengungkapkan, jika menilik dari tahun-tahun sebelumnya, maka acara yang dihadirkan memperlihatkan kolaborasi dengan pemuda-pemudi. Founder YOTV Inspire EduCamp, Hermawan Hamzah, mengungkapkan rasa terima kasih kepada para kepala daerah yang telah hadir. Kami sangat berterima kasih karena YOTV Inspire EduCamp Volume 4 akan ada sesuatu yang baru.